Pada tahun 1898, Filipina menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol setelah 377 tahun dijajah. Perang antar Spanyol dan Amerika pun pecah pada tahun yang sama. Amerika menang. Karena itu, Spanyol yang kalah menjual Filipina kepada Amerika seharga 20 juta dolar. Filipina yang sebelumnya telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol, sekarang jatuh ke tangan Amerika. Lalu pada tahun 1901, Amerika membangun sebuah pangkalan angkatan laut mereka di Teluk Subic. Pada 4 Juli 1946, Filipina akhirnya menjadi negara merdeka. Namun pangkalan militer Amerika di Subic terus membayar sewa ke pemerintah Filipina. Pada tahun 1992, antara Amerika dan Filipina terjadi masalah tentang harga sewa pangkalan. Akhirnya, Amerika memutuskan untuk menarik diri sepenuhnya dari pangkalan militer di Subic Bay. Namun, kerjasama militer antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan Filipina terus berlanjut, termasuk latihan militer bersama. Selain itu, pada Oktober 2014, kapal USS Peleliu Angkatan Laut Amerika tiba di Teluk Subic untuk melakukan latihan bersama dengan Angkatan Laut Filipina. Salah satu marinir yang mengikuti latihan tersebut adalah Joseph Scott Pemberton, seorang pemuda berusia 19 tahun. Dia baru saja lulus dari SMK Teknik pada tahun 2013 dan memutuskan untuk bergabung dengan US Marines atau Marinir Amerika. Joseph lalu ditugaskan ke Filipina setelah melalui bootcamp. Para marinir memiliki jadwal latihan yang ketat, tetapi mereka juga memiliki waktu luang. Mereka biasanya menggunakan waktu luang ini untuk turun dari kapal, menjelajah kota, dan mencari hiburan. Kota Olongapo adalah tempat di mana kapal mereka berlabuh, sekitar 2 jam berkendara dari ibu kota Filipina, Manila. Joseph dan teman-temannya dari marinir turun dari kapal pada 11 Oktober 2014. Mereka lalu pergi ke Mall Harbor Point untuk makan siang dan berbelanja keperluan. Di tempat lain, di sebuah bar bernama Ambience, Jennifer Lode dan teman-temannya bercengkrama dengan pengunjung bar. Jennifer berdandan dengan riasan wajah dan pakaian seksi yang sudah menjadi kebiasaannya. Dia bahkan berdandan seperti itu saat di rumah. Jika temannya mengajaknya ke pantai, sebisa mungkin dia menghindari terkena air karena tidak mau make up-nya luntur. Jennifer dan teman-temannya sering menghabiskan waktu di bar-bar yang diisi oleh marinir Amerika yang tegap dan tampan. Sebenarnya, Jennifer tidak perlu pusing lagi mencari uang, karena dia sudah mempunyai pasangan seorang pria Jerman bernama Mark Susselbeck. Mark rutin mengirimkan uang kepadanya setiap bulan. Mereka berkenalan melalui internet, dan mereka baru saja bertunangan. Hubungan mereka sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Meskipun dia sudah bertunangan dengan Mark, Jennifer masih suka datang ke bar. Di motel terdekat, dia merayu 3 pria untuk melanjutkan kencan malam itu. Dia dan teman-temannya diculiki Pocahontas, yang berarti PSK atau si kupu-kupu malam. Jennifer dan teman-temannya melihat rombongan pria masuk ke bar. Dia langsung tahu mereka adalah marinir Amerika yang ingin bersenang-senang di ambience bar. Tak lama kemudian, pada pukul 10.45 malam, Jennifer berkenalan dengan Joseph Pemberton, seorang marinir yang tampan, gagah, dan masih muda. Keduanya setuju untuk pergi ke motel Selzon yang tidak jauh dari bar. Seperti biasa, Jennifer selalu meminta temannya Barbie Gelfiro untuk ikut ke motel. Jennifer dan Joseph memesan kamar nomor 1 di motel, kamar yang paling dekat dengan resepsionis. Untuk membantu Jennifer tawar-menawar harga kencan, Barbie Gelfiro juga masuk ke dalam kamar. Jennifer ingin 5.000 peso, tapi Joseph hanya bersedia membayar 1.000 peso. Setelah semua setuju tentang harga, Barbie pun lalu meninggalkan Joseph dan Jennifer tetap di dalam kamar. Setelah 30 menit, Joseph keluar dari kamar dan membiarkan pintu terbuka. Dia berjalan keluar. Dengan tenang, Joseph melewati resepsionis dan tidak menyadari bahwa teman-temannya yang telah mencari-carinya sebelum akhirnya dia kembali ke kapal menggunakan taksi. Mereka tidak ingin dihukum karena semua marinir harus sudah berada di kapal pada pukul 12 malam. John, si petugas hotel, masuk untuk membersihkan kamar beberapa saat setelah Joseph meninggalkan tempat itu. Namun apa yang ditemukannya? Jennifer terduduk di lantai kamar mandi dengan kepala terkulai di toilet.
Dia tidak bergerak dan tidak bernafas. Dan petugas hotel segera menghubungi Barbie, teman Jennifer. Petugas juga segera melaporkan ke kantor polisi yang terletak tak jauh dari motel. TKP pun segera diamankan. Polisi segera bertindak dan memeriksa kamera CCTV motel. John mengatakan kepada polisi bahwa pria yang terakhir kali bersama Jennifer adalah seorang marinir Amerika. Mereka menemukan bahwa Jennifer datang ke motel bersama seorang pria kulit putih berambut cepak. Barbie juga mengkonfirmasi bahwa pria itu adalah marinir Amerika. Jennifer dibawa ke rumah sakit, dan hasil otopsi menunjukkan bahwa dia dicekik. Barbie segera memberitahu keluarga Jennifer tentang hal itu. Setelah mendapatkan kabar, Julita, ibu Jennifer, naik bus malam dari Leyte ke Olongapo City untuk melihat mayat anaknya. Dia menangis sepanjang perjalanan. Joseph Pemberton yang saat itu ada di atas kapal USS Peleliu tidak bisa tidur dan gelisah. Dia mengajak seorang temannya untuk berbicara empat mata di tempat sepi. Di motel tadi, aku kencan dengan seorang wanita. Namun ketika dia membuka bajunya, ternyata dia adalah seorang laki-laki. Aku menjadi sangat marah dan kalap sehingga aku cekik dia dan sepertinya dia mati. Jennifer dilahirkan sebagai laki-laki dengan nama aslinya Jeffrey Laude. Ibunya Julita selalu memanggilnya Ganda, yang artinya cantik. Sejak kecil, ibunya mengatakan bahwa Jennifer sudah gemulai saat dia mulai memakai pakaian wanita. Jennifer pindah ke kota Olongapo saat dia lulus SMA tahun 2006 untuk melanjutkan kuliah. Tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Dia kemudian meninggalkan sekolah karena terlalu sibuk menjadi wanita di webcam. Menurut ibunya, orang-orang dari luar negeri mulai mengirimi Jennifer uang sejak saat itu. Jennifer juga bekerja di sebuah salon pada saat yang sama. Di salon itu, dia bertemu dengan Job, seorang pria Inggris yang tidak menyadari bahwa Jennifer adalah seorang transgender. Setelah lama menjalin hubungan, akhirnya Job dengan senang hati menerima dirinya apa adanya ketika Jennifer mengatakan bahwa dia seorang transgender. Job terus memberikan uang dan hadiah kepada Jennifer. Tetapi sayangnya, Job tidak mau tampil di depan umum dengannya. Dan pada akhirnya, Jennifer mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka pada tahun 2007. Jennifer membantu keluarganya dengan uang yang diperolehnya dari webcam, kiriman uang dari pria di luar negeri, dan sebagai PSK di bar-bar di kota Olongapo. Dia kemudian memiliki cukup uang untuk menjalani operasi breast implant atau pembesaran payudara. Pada November 2012, Jennifer bertemu dengan tunangannya Mark melalui internet. Hubungan mereka serius. Meskipun Mark tidak tahu bahwa Jennifer adalah transgender. Akhirnya, ketika Jennifer mengakui dia seorang transgender, Mark menerima dirinya apa adanya. Mark juga mengunjungi kota Olongapo untuk menunjukkan cintanya dan menunjukkan bahwa dia tidak malu memiliki pasangan seorang transgender di tengah ratusan orang. Di sana Jennifer sebenarnya ingin menikah dengan Mark. Tempat tongkrongan Jennifer biasanya dipenuhi oleh PSK transgender, yang biasanya diam saja dan tidak mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukan wanita. Jennifer melakukan hal yang sama saat kencan dengan Joseph. Berusaha menyembunyikan rahasianya meskipun akhirnya ketahuan. Pemerintah Filipina berjanji untuk menangani kasus Jennifer, tetapi cara mereka menanganinya menimbulkan protes dari masyarakat dan keluarganya. Aparat Filipina tidak menahan Joseph Pemberton. Pada awalnya, Joseph ditahan di atas kapal USS Peleliu. Setelah itu, dia ditahan di Camp Aguinaldo, markas Angkatan Bersenjata Filipina di Quezon, Kota Manila. Sang marinir mendapat perlakuan istimewa dan ditahan di sebuah ruangan yang dilengkapi AC. Perlakuan istimewa itu diberlakukan pada marinir Amerika yang dilindungi di bawah perjanjian VFA atau Visiting Force Agreement, sebuah perjanjian kunjungan angkatan bersenjata. Perjanjian itu memberikan imunitas kepada anggota Angkatan Bersenjata Amerika yang berada di Filipina, yang melakukan kejahatan untuk tidak diadili di pengadilan setempat, terutama
Jika kejahatan itu dianggap bukan kejahatan besar, pihak Amerika dapat menolak untuk menyerahkan si pelaku kepada aparat di Filipina. Perjanjian ini dianggap berat sebelah oleh masyarakat Filipina. Perjanjian ini mengistimewakan posisi Amerika dan menempatkan warga negara Filipina sebagai warga negara kelas 2 di negaranya sendiri. Kematian Jennifer seolah tak berarti apa-apa. Penanganan kasus ini menimbulkan protes dari berbagai kalangan, mulai dari kelompok pembela HAM, kelompok pembela hak LGBT, hingga selebriti dan masyarakat umum. Mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi di depan kedutaan besar Amerika di Manila. Tapi, tak sedikit pula yang mencibir Jennifer dengan komentar sinis. Karena Jennifer adalah seorang transgender, sudah sewajarnya sang marinir marah dibohongi hingga mengamuk dan membunuh Jennifer. Kasus Jennifer akhirnya mendapat perhatian dari publik. Pada Maret 2015, sidang kasus itu dilakukan secara tertutup dan tidak dipublikasikan ke media. Joseph mengklaim bahwa dia berkelahi dengan Jennifer di kamar motel, tetapi tidak berniat untuk membunuhnya, dan hanya berusaha mempertahankan diri setelah mengetahui bahwa Jennifer adalah seorang transgender. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Joseph tidak bersalah. Sekian dulu ceritaku.